Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 29. Beginilah bunyinya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sobat Kairos, sapaan firman Tuhan pada kita pagi ini mengingatkan kita pada perkataan seorang ibu kepada anaknya. Diceritakan bahwa anak itu dikeluarkan dari sekolah melalui sepucuk surat yang diberikan kepada ibunya. Ketika menerima surat itu dan membacanya, si ibu tidak pernah memberitahukan isi surat itu kepada anaknya. Sampai ketika ibu itu meninggal dunia, anak itu menemukan surat itu di lemari ibunya dan membacanya sendiri. Isi surat yang sebenarnya adalah, anak ibu mengidap gangguan mental. Kami tidak akan mengizinkannya untuk datang ke sekolah lagi. Lalu apa yang dikatakan ibu itu pada anaknya untuk membalikkan isi surat itu? Anak ibu adalah seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil baginya dan tidak cukup guru yang baik mendidiknya. Silakan ibu ajari dia sendiri. Mulai saat itu ibunya mengajarinya dengan tekun dan anaknya berhasil menyerap semua pelajaran itu dengan baik. Ini adalah perkataan seorang ibu yang bernama Nancy Matthew Elliot kepada anaknya yang bernama Thomas Alva Edison. Seorang yang berpengaruh untuk menyempurnakan penemuan kawat lampu pijar yang dapat menahan aliran arus listrik dan menjaganya sehingga mampu memancarkan cahaya. Sobat Kairos, melalui kisah di atas, kita diingatkan bahwa perkataan yang membangun akan menunjukkan kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan. Kasih karunia itu tidak hanya menyelamatkan hidup seseorang saja, tetapi dirasakan dan menjadi kebutuhan setiap orang di sepanjang zaman. Contohnya lampu pijar itu. Sampai sekarang kita membutuhkannya. Mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan dalam kisah penciptaan. Perkataan Allah adalah firman-Nya, dan setiap kali Allah menjadikan sesuatu selalu melalui firman-Nya atau perkataannya. Dan apa yang difirmankan itu kekal selamanya dan dibutuhkan terus oleh manusia ciptaannya. Firman-Nya itu menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi petunjuk jalan bagi kita untuk datang kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bila kita kehilangan firman, yaitu Yesus Kristus, maka jalan kita kepada Bapa akan hilang juga. Cintailah dan hidupilah firman Tuhan, supaya kita dimampukan terus menjadi saluran kasih karunia berkat Allah di dunia ini. Sobat Kairos, dalam menyampaikan perkataan, hendaklah kita selalu mengingat bahwa apa yang akan kita sampaikan itu berguna bagi diri kita dan orang lain. Terkhusus itu menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ingatlah kisah Thomas Alva Edison tadi. Saat ibunya menyampaikan perkataan, bukan hanya bertujuan mengubah arah hidup anaknya, lebih lagi mengubahkan dirinya sendiri. Perkataanmu bukanlah senjata kepada orang lain untuk menunjukkan kebenaranmu dan mengatakan kesalahannya, atau berharap untuk mengubah hidup orang lain. Perkataanmu lebih dahulu harus membangun dirimu agar mampu menggerakkan orang lain melakukan yang kau katakan. Bangun iman percayamu. Setiap yang kau lalui, nyatakan bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Beritakanlah itu dalam setiap kesempatanmu, supaya tidak ada orang yang berjalan mengandalkan diri sendiri dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.